Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apakah ini pertarungan antar makhluk abadi? Karena jelas sekali bahwa kedua belah pihak sebelumnya terluka parah. Namun dalam baru sekejap mata, sepertinya mereka dapat pulih sepenuhnya. Ya, itu benar. Jika mereka terus bertarung seperti ini, kapan pertarungan ini akan berakhir? Tapi itu sangat luar biasa. Saya tidak menyangka saya akan melihat pertarungan sengit hari ini. Saya khawatir dalam pertandingan tingkat ini mungkin belum pernah terjadi selama 10.000 tahun. Tentu saja tidak semua orang bertaruh dalam tantangan Cincang dan Zhonggu. Beberapa dari mereka datang untuk sepenuhnya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Jadi melihat pertarungan yang sangat luar biasa ini membuat mata mereka panas. Seolah-olah mereka benar-benar mendapatkan sesuatu dari pertarungan antar keduanya. Kenapa saya merasa familiar pada tanda bintang di alis orang ini? Yuyan bergumam dalam hatinya. Matanya lebih fokus pada Xiaoyan saat ini karena hanya dalam sekejap sosok Xiaoyan langsung membengkak hingga 100 kaki. Dan fisik yang sangat kuat. Di antara banyak ras yang kuat, hanya ada satu ras yang menghilang. Dan ras ini juga memiliki kekuatan tubuh fisik yang sangat kuat. Jika dinilai dari segel bintang di antara alis orang ini, sekarang dia berasal dari ras dewa asli. Setelah memperhatikan dengan hati-hati, Yuyan mengangkat alisnya sedikit dan menatap Xiaoyan yang semakin besar. Sekarang ada cahaya tak terdeteksi berkedip di matanya yang indah. Kenapa? Saya tidak ingat. Kapan saya menangkap budak dewa yang berasal dari klan dewa asli? Mungkinkah? Memikirkan hal ini, Yuyan segera melihat tanda budak di leher Xiaoyan lagi. Namun sepertinya tidak ada petunjuk yang ditemukan, dan yang membuat Yuyan semakin curiga adalah reaksi Songgo terlihat terlalu keras. Sepertinya ini sangat menarik. Meskipun Yuyan telah menemukan sesuatu, tapi dia sepertinya tidak ingin membeberkannya sekarang. Karena dia ingin melihat apa yang akan terjadi di pertarungan di arena yang belum berakhir. Jadi dia harus menunggu terlebih dahulu. Tepat ketika melihat tubuh Xiaoyan yang semakin membesar, mata Tianxun langsung terbelalak karena terkejut. Jelas dia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang telah bertarung sampai saat ini, Xiaoyan bahkan punya kartu truf dari tubuh dewa asli, yang menunjukkan Xiaoyan telah berhasil memaksimalkan kekuatan tubuh fisiknya. Meski begitu, dengan metode seperti ini, seharusnya itu juga akan menghabiskan ki dan darahnya sendiri. Karena tubuh abadi juga sama dengan keabadian kaisar, bahkan kekuatan sumber asli api dan guntur. Setelah menggunakannya dalam jumlah besar, itu membutuhkan waktu untuk pemulihan. Jelas Xiaoyan juga mengetahui masalah ini, namun bagi Xiaoyan, setiap batasan dalam kekuatan sebenarnya adalah proses terobosannya sendiri. Dan ini adalah alasan mengapa Xiaoyan ingin melawan Tianxun sekarang. Karena selain Xiaoyan ingin melenyapkannya, tujuan sebenarnya juga untuk membiarkan diri sendiri mengalami beberapa pertempuran yang menembus batas. Jadi bermanfaatnya di masa depan lebih besar daripada kerugiannya sekarang. Tentu saja premisnya adalah Xiaoyan harus mampu mengalahkan Tianxun saat ini. Memang benar, dengan memperbesar tubuh, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan pertahanan. Tapi kecepatan Anda pasti akan... Setelah Tianxun menstabilkan tubuhnya saat ini, meskipun dia sedikit terkejut, tapi dia tetap berbicara dengan dingin sambil melihat Xiaoyan, yang tubuhnya telah sebesar bukit di depannya. Sebenarnya pikirannya sedikit terguncang, namun dia tetap tidak boleh kehilangan momentumnya. Hanya saja sebelum Tianxun selesai berbicara, tiba-tiba sosok Xiaoyan yang seperti gunung di depannya, seolah-olah Xiaoyan benar-benar menghilang di depan Tianxun begitu saja. Melihat itu, mata Tianxun tiba-tiba menyusut. Apakah Anda yakin?
Saat berikutnya, sebuah suara terdengar di telinga Tianxun, dan sosok besar yang menghilangkan telah muncul kembali di atas kepala Tianxun dalam sekejap mata. Segera Xiaoyan mengayunkan tinjunya yang seperti gunung, dan langsung menyapu ke arah Tianxun dengan ganas, yang membuat Tianxun tidak bisa menghindar dari serangan tiba-tiba ini. Jadi dia juga segera mengangkat tangannya, kemudian sebuah cahaya keemasan keluar, dan berubah menjadi perisai cahaya untuk memblokir serangan tinju Xiaoyan. Namun tepat ketika tinju Xiaoyan jatuh, perisai cahaya Tianxun langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Meski begitu, itu juga memberi waktu bagi Tianxun untuk bereaksi. Segera tubuh Tianxun langsung meledak dengan cahaya biru. Sekarang dalam menghadapi serangan Xiaoyan, dia tidak lagi, dan dia langsung mengayunkan tinjunya dengan keras, yang membuat seluruh ledakan terus bergema di arena. Meskipun sekarang keduanya memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda, namun selama konfrontasi ini, mereka berdua saling mengayunkan tinju mereka dengan keras, seolah-olah itu seperti butiran hujan yang tidak ada habisnya. Bahkan meskipun ukuran tubuh Xiaoyan sangat besar, tapi kecepatan tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, kecepatannya masih lebih tinggi dari Tianxun dan sangat kuat. Pada saat ini, Xiaoyan menggunakan kecepatan ekstrim yang memungkinkan Xiaoyan bisa mengabaikan kecepatan pengurangan ukuran tubuhnya. Namun yang mengejutkan Xiaoyan adalah, setelah Tianxun menelan pil biru, kekuatannya juga meroket pada saat ini. Meskipun sebenarnya kekuatan keabadian Tianxun juga telah habis, tapi bagaimanapun keduanya sudah memasuki tahap pertarungan terakhir. Sekarang Tianxun mengandalkan kekuatan ramuan bulat misteriusnya, dan untuk Xiaoyan sebaliknya, dia bertarung mengandalkan energi dan darah avatar dewa aslinya, yang menunjukkan kedua belah pihak telah mencapai akhir kekuatan terakhir mereka. Jadi sekarang di antara keduanya, pemenang dari pertarungan ini hanya bisa dilihat siapa yang bisa bertahan pada akhirnya. Namun dalam konfrontasi serangan keduanya yang datang dan pergi, sebenarnya kekuatan Tianxun jelas tidak sebaik Xiaoyan. Karena ekspresi wajah Tianxun semakin memalukan saat ini, sehingga dia tiba-tiba menarik diri dan mundur, kemudian mengeluarkan ramuan beracun berwarna ungu kehitaman yang diberikan oleh Ningyo. Kemudian dia langsung melemparkannya langsung ke mulutnya. Tepat ketika Xiaoyan bergegas untuk mengejar Tianxun, tiba-tiba energi ungu keluar dari tubuh Tianxun. Kemudian itu segera menyebar. Bajingan, dia menggunakan racun. Melihat itu, Xiaoyan segera menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh Tianxun. Oleh karena itu, Xiaoyan langsung mundur ke belakang. Bagaimanapun, ada banyak metode serangan Tianxun yang belum pernah dilihat Xiaoyan, karena perbedaan antara ranah keabadian dari kedua belah pihak terlalu besar. Maka Xiaoyan harus menggunakan cara yang bisa melukai lawan semaksimal mungkin. Misalnya, jika Xiaoyan menggunakan Yobeng, ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, itu tidak cukup untuk mengendalikan Tianxun sama sekali. Dan bahkan jika dia dapat mengontrol waktu pergerakan Tianxun yang juga memiliki baju besi bagian dalam yang pas. Jika Xiaoyan langsung menusuknya dengan belati Tongyu yang diberikan nomor 1 kepada Xiaoyan, mungkin itu tidak dapat menusuknya. Bahkan itu akan menjadi situasi yang sangat buruk. Karena jika kartu truf yang sebenarnya ini terungkap terlalu dini, maka untuk memenangkan pertempuran ini, Xiaoyan tidak dapat bergantung pada belati ini. Karena kemenangan ini bergantung pada Xiaoyan sendiri, meskipun pada akhirnya dia harus menggunakan belati ini untuk membunuh Tianxun sepenuhnya. Namun situasi sekarang hati api dan jantung guntur di tubuh Xiaoyan semuanya redup. Bagaimanapun konsumsi domain Dewa Abadi terlalu besar. Sekarang jika tubuh fisik Xiaoyan diracuni, tidak akan ada nyala api abadi yang dapat menahan racun ini. Dan itu hanya akan sangat merugikan Xiaoyan sendiri. Terlebih lagi, Xiaoyan terus menggunakan guntur ekstrim selama konfrontasi. Jika ini terus berlanjut, kekuatan terakhir akan segera terkuras habis. Sepertinya Anda benar-benar ingin mencari kematian.
Pada saat ini, Tianxun di kejauhan. Dia meraung dan keras, kemudian dia langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan liar. Sekarang tubuh Tianxun terbungkus kabut ungu kehitaman yang tebal, yang menunjukkan kabut tersebut sangat beracun. Saat ini, kabut beracun menyebar ke seluruh tubuh Tianxun, bahkan untuk memaksimalkan efek racunnya, dia bahkan menelannya sendiri, sehingga kulitnya mengalami berubah. Meski begitu, dia sepertinya siap melakukan apapun. Sekalipun tubuh fisik akan hancur total hari ini, dia juga sudah bertekad untuk membunuh Xiaoyan di sini. Jelas karena arena pertarungan hanya mencapai batas tertentu, kabut beracun akan segera menyebar dengan sangat cepat. Namun mata Xiaoyan menunjukkan tatapan kejam saat ini. Karena jika pertempuran ini tidak bisa diselesaikan sebelum diracuni, maka Xiaoyan akan berada dalam bahaya. Sepertinya saya hanya bisa mengambil resiko ini. Xiaoyan bergumam pelan sambil menggertakkan giginya. Kemudian energi dan darah di tubuhnya langsung meledak. Jelas sosok setinggi 100 kaki secara alami bukanlah batas dari tubuh dewa asli saat ini. Jadi Xiaoyan tidak ragu-ragu untuk merubah bentuk tubuhnya, sehingga tubuh Xiaoyan mulai membesar lagi dalam sekejap mata. Sekarang tubuhnya terus membengkak hingga beberapa ratus kaki, bahkan 1000 kaki. Tiba-tiba tubuh Xiaoyan yang sangat besar itu tampak seperti gunung besar, seolah-olah tubuhnya yang sangat besar dapat menutupi langit dan matahari. Tubuhnya bahkan telah mencapai batas perisai cahaya emas. Namun bentuk tubuh Xiaoyan tidak berhenti dan masih meningkat pesat. 7 langkah mengejutkan para dewa. Xiaoyan meraung, jelas semakin besar tubuhnya semakin kuat kekuatannya. Jika saya melepaskan kekuatan tubuh dewa asli ini sepenuhnya, saya tidak tahu apakah saya bisa membunuh Tianxun. Jika saya menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa ini. Sekarang tubuh Xiaoyan berubah menjadi ribuan kaki sehingga hampir menutupi setengah dari istana budak Dewa Sura. Dan ini bukanlah batasan Xiaoyan, namun itu adalah batasan dari aula budak Dewa Sura. Karena setelah Xiaoyan menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa, telapak kaki Xiaoyan yang seperti gunung tiba-tiba melangkah ke depan, berturut-turut. Segera terdengar ledakan keras di udara, kemudian bayangan kaki yang sangat besar mengembun di udara, seolah-olah itu tampak seperti menutupi langit dan matahari. Namun darah Xiaoyan yang melonjak dengan liar itu adalah batasan baginya. Kenapa dia masih bisa menunjukkan kemampuan bertarung seperti itu? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.